Kemarin kita udah belajar teorinya siapa aja yang masih ingat? Siapa tuh yang ada fase oral, anal, palik, laten, genital, itu siapa namanya? Langsung open mic yang bisa jawab. Teori Freud, teori Sigmund Freud, ya. Gesell, sama teori Erik Erikson. Oke, berarti Indri ya tadi ya, Indri Rahma, Fauzia dapat poin 3 ya. Karena bisa menjawab selain pertanyaan saya. Yang kalau teori oral anal itu Sigmund Freud. Oke, sekarang kita masuk teori belajar. Teori belajar ini paling banyak dipakai karena kita di dunia pendidikan. Kita lihat ya. Di sini ada teori belajar tradisional. Tadi saya lihat udah yang kelompok 2 sudah presentasi. Teori belajar tradisional itu ada behaviorism, di dalamnya ada Pavlov, Skinner, Watson. Jadi itu tokoh-tokoh yang terkenal di teori belajar tradisional. Aliran psikologi di Rusia dipelopori oleh si Pavlov. Nama lengkapnya Ivan Petrovich Pavlov. Dikenal sebagai aliran behaviorism atau behaviorisme. Jadi, menurut Pavlov, aktivitas organisme dapat dibedakan atas aktivitas yang bersifat refleksif, dan aktivitas yang disadari. Nah, berkaitan dengan hal tersebut nih, Bu Pavlov sangat memusatkan perhatiannya pada masalah refleks. Psikologi Pavlov sering disebut sebagai psikologi refleks atau psikorefleksologi. Nah, terus yang terkenal dari Pavlov itu, istilah yang paling dikenal nih. Jadi kalau dengan Pavlov pasti classical conditioning atau pengkondisian atau persiapan klasik. Jadi proses tersebut ditemukan sama Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Bisa lihat di gambar ya. Jadi percobaannya sama anjing. Anjing itu dikasih rangsangan gitu. Rangsangan dia ada makanan, itu ada ya, ada daging lah makanan anjing. Terus dia dikasih dikasih tanda gitu. Jadi kayak ya itu seperti di gambar. Saya nggak tahu ya aslinya seperti apa, cuma ilustrasi di gambarnya seperti itu gitu. Jadi perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersiara secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Jadi si anjing itu dikasih makanan di depannya, yaitu namanya makanan, air liurnya saliva itu kan netes gitu. Terus dia dikasih bel ya, dikasih bel misalkan. Jadi setiap kali makan dia ada bel dulu. Misalnya, saya nggak tahu persisnya seperti apa, ini ilustrasi aja. Teng 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 misalkan. Anjing itu tahu kalau udah bunyi teng 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 pasti dikasih makanan. Jadi refleks, oh berarti waktunya makan, langsung gitu, langsung makan gitu anjingnya. Itu refleks. Nah teori Pavlov, teori belajar, berarti si anjing itu belajar ketika bunyi bel berarti waktunya makan. Paling gampang gini, kamu di sini yang punya pacar nih, misalnya udah hafal nih, mau diapelin tiap malam minggu. Naik motornya, suara motornya dari beribu satu motor, kamu udah hafal motor pacar kamu bunyinya motor tua gitu misalnya. Jadi kalau bunyi gitu, wah itu pasti pacar kamu datang. Jadi kamu udah tahu tuh hari Sabtu misalnya, udah selesai tuh, kalau udah bunyi wah itu pacarku datang gitu. Itu refleks. Karena apa? Karena kamu udah belajar, di otak kamu udah ada proses belajar, udah ada pengkondisian, kalau bunyi begitu suara berarti suara motor pacarku. Atau gini paling gampang, saya tanya kalian ya, kalian tebak suara apa nih ya? Tenonet, tenonet, jualan apa? Es krim, Bu. Es krim, tuh anak saya jawab, es krim katanya. Berarti kan kalian udah di otak kalian udah ada kan, udah ada proses pengkondisian, kalau bunyi begitu pasti di otak udah asosiasinya es krim. Atau gini, toet, tukang apa? Pentol. Paman pentol tuh, Novian langsung ini. Memang di Medan pentol juga gitu suaranya, Novian. Iya, Bu. Jadi itu ya, itu asosiasi, itu teori belajar.
Lebih gampang dimengerti gak sama kalian? Lebih bisa masuk ya? Iya, Bu. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Hilang, Bu, suaranya. Novian. Ada. Iya, ibunya kayaknya. Jadi, kalau kalian dengar teorinya Pavlov, yang kalian perlu ingat adalah kata kuncinya classical conditioning atau refleks ya, efek refleks tuh dia. Jadi, ingat-ingat aja tadi, kayak kalian, kalau kalian bunyi tenonet, es krim. Nah, itu kalau anjing bunyi teneng anjing itu pasti di pikirannya adalah saatnya makan. Ya. Oke, itu supaya kalian gampang mengingatnya aja. Kita lanjut ya. Oke? Kita lanjut sekarang kita belajar teorinya, belajar yang kedua yaitu B.F. Skinner. Teori B.F. Skinner ini dia terkenal dengan stimulus respon teori. Stimulus respon teori. Jadi disingkatnya SR, stimuli reaksi, jika diberi penguatan atau reinforcement. Jadi reinforcement ini atau penguatan bisa bentuk penghargaan atau hadiah reward ataupun hukuman. Ya, maka si individu akan terus bereaksi sama terhadap stimuli tersebut. Nah, kata kuncinya Bu Skinner adalah operan conditioning. Proses penguatan perilaku operan, baik positif, hadiah, reward, ataupun negatif, hukuman, ditemukan oleh Skinner yang dapat berakibat perilaku berulang kembali atau hilang. Teori ini berpendapat semua perilaku seseorang dapat dibentuk apabila dikondisikan dengan benar. Paling gampang, ini ada eksperimen Skinner pada tikus ya. Paling gampang gini, saya di awal kuliah bilang, saya mau keaktifan kalian. Yang bertanya, yang merespon, nanti saya kasih poin, reward. Itu saya sudah melakukan teorinya B.F. Skinner ya. Ada reinforcement. Positif atau negatif? Positif, Bu. Ya, itu dia. Thank you. Positif. Jadi, itu yang sedang kita lakukan itu sesuai dengan teorinya B.F. Skinner. Ada penguatan, reinforcement. Jadi saya selalu, misalnya saya bilang, oke, setiap yang aktif Rosa, Komti tolong dicatat ya, nanti ada poin keaktifan. Itu sedang saya melakukan aplikasi dari teorinya B.F. Skinner, adanya penghargaan. Oke, terus kalau udah telat masuk dari 15 menit, kecuali dengan alasan, misalkan masalah jaringan, atau tadi baru dari rumah sakit, tapi saya sempetin masuk kuliah, Bu, kayak gitu, oke, baru dihitung absen. Tapi kalau alasannya lupa, atau belum mandi atau apa alasannya tidak masuk di akal atau karena ketidakdisiplinan itu berarti kan tidak dihitung absen. Nah, itu berarti ada penguatan negatif ya. Berarti hukuman tidak dihitung absen. Itu contoh teori belajar ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita belajar teorinya Watson. Teori Watson ini, teori belajar Watson, ini dia adalah seorang behavioris murni. Behavioris apa sih? Jadi behaviorisme atau behavioris adalah, behaviorisme itu ilmunya. Behavioris itu adalah tokoh atau orang yang mempelajari tentang perilaku manusia. Itu behavior itu perilaku. Ya, jadi dia dibilang behavioris murni berarti dia adalah seorang yang mempelajari perilaku manusia secara murni. Karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata. Jadi berdasarkan ilmiah ya. Jadi bisa diamati dan bisa diukur. Nah, Watson ini ilmiah, empiris. Jadi teori belajar menurut Watson, Novian bisa di-mute? Tolong di-mute, yang belum di-mute, tolong di-mute sendiri ya.
biar suara saya nggak terpecah. Nah, teori belajar menurut Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus observable atau bisa diukur. Nah, di sini, jadi dia lebih ilmiah ya, nih, Bu Watson. Jadi, teori perubahan perilaku belajar dalam kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk dari lingkungannya. Nah, untuk melakukannya itu ada syarat. Syarat terjadinya proses belajar menurut Watson ini adalah dalam pola hubungan stimuli respon ini adalah adanya unsur 4 ini ya. DSRR. Drive, dorongan, rangsangan, stimulus, respon, dan penguatan atau reinforcement. Oke, itulah syarat terjadinya proses belajar menurut Watson. Kalau kita kasih contoh misalnya gini. Kalian besok kita kuis ya, atau minggu depan besok UTS, minggu depan UTS, misalkan saya kasih pengumuman seperti itu. Ayo kalian pelajari, dorongannya ya, kalian pelajari dari bab 1 sampai bab 3. Nanti misalkan, kalau kalian bisa kuisnya, nanti kalian ya berarti dapat nilai yang baik gitu. Terus, ini kayak gini. Kalau itu berarti nilai yang baik itu berarti apa? Itu penguatannya buat kalian gitu. Jadi reinforcement-nya, penguatan positifnya. Terus dorongannya ya saya kasih kalian motivasi semangat untuk ini. Rangsangannya apa? Yaitu kuis ya dan UTS. Respon kalian seperti apa ya? Nanti kita lihat. Kalian belajar nggak? Kalau belajar ya hasilnya baik. Oke. Nah, oke, terakhir. Terakhir nih. Terakhir ini adalah teorinya Bandura. Teori kognitif, sosial kognitif atau teori kognitif Bandura. Sebentar, kepencet. Jadi, kata Bandura ini, kata teori Bandura, dia menekankan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Bandura berpendapat, perilaku seseorang merupakan cerminan. Jadi perilaku seseorang merupakan cerminan dari apa yang dipelajari dan ditirunya dari lingkungan di mana dia berada. Perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik berkesinambungan. Kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Jadi kalau menurutnya Bandura, kognitif teori ini atau kognitif sosial teori, jadi ada pengaruh kognitifnya di sini dan pengaruh sosialnya. Makanya itu komponen yang diperlukan dalam teori ini ada perhatian, attention, daya ingat dan pengurangan retention, reproduksi motor atau motor reproduction, dan terakhir motivasi internal dan eksternal. Jadi udah nggak sekedar kayak tadi ya, yang tadi kan lebih simpel ya. Kayak Pavlov, Skinner, Watson udah lebih ilmiah. Nah, kognitif sosialnya udah ada attention di situ. Terus ada retention. Contohnya apa sih proses belajarnya? Misalkan anak yang belajar calistung, belajar menulis, atau belajar membaca. Dia nggak akan mungkin bisa belajar membaca menulis kalau dia nggak punya attention. Dia harus perhatian dulu dong. Dia harus perhatian, harus konsentrasi dulu, harus fokus dulu. Terus dia harus ada ini pengulangan supaya ingat. Oh ternyata anak ayam anak ayam Oh berarti A itu untuk huruf A. B untuk huruf B kalau metode fonik ya. Itu kan berulang-ulang sampai anak tuh ingat. Berarti pas dia ngedengar kata ayam, oh ayam itu A, ya misalnya kayak gitu. Itu terjadi kenapa? Karena anak itu ada perhatian, terus dia melakukan masuk ke dalam ingatannya ada pengulangan, terus dia ngomong tuh dia nyanyi-nyanyi kan, anak ayam, terus udah gitu, misalkan di sekolah ditanya, ayo ini huruf apa? Ayam, huruf A gitu. Wah, kamu sudah berhasil mengingatnya atau oh ya betul kamu tahu huruf ini. Kamu berarti latihan terus ya di rumah, misalkan itu dapat penguatan kan, dapat motivasi. Nah, itu terjadilah proses belajar.
Oke, sampai di sini. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Itu banyak ya, teori belajar tuh banyak banget. Cuma tadi ada saya pilihkan 4 teori besarnya yang terkenal. Siapa aja? Pavlov, classical conditioning, Skinner, operant conditioning, terus ada Bandura. Bandura itu stimulus respon, ada reinforcement juga. Ada drive, dorongan ya, drive, dorongan, stimulus, respon, dan reinforcement. Yang terakhir ada dari teori kognitif sosial Bandura. Nah, di sini udah ada attention, ada retention, attention perhatian, ada pengulangan, ada motor reproduction, latihan ya, terus ada reinforcement. Ada motivasi ya, motivasi baik dari internal, dari dalam diri anak maupun dari eksternal. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Jam berapa kita? Sudah habis waktunya. Oke, kalau gitu selamat belajar. Kita ketemu besok lagi, siap-siap. Apapun platform kita kuis, yang penting kalian siap ya. Selamat pagi.